Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Pak Najib dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan Big Data pada bidang migas. Adapun outline yang akan saya tampilkan pada presentasi kali ini yaitu pengertian dan manfaat Big Data, karakteristik Big Data, teknologi analisis Big Data, serta studi kasus tentang pemanfaatan Big Data pada bidang migas. Nah, masuk untuk outline yang pertama yaitu pengertian. Big Data merupakan sekumpulan data dengan ukuran atau volume yang sangat besar, tersusun atas data yang terstruktur, semi-struktur, maupun tidak terstruktur yang akan berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, untuk manfaat dari Big Data yang pertama ada Big Data dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem untuk meminimalisir adanya kegagalan. Big Data dapat digunakan menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Informasi yang kira-kira dibutuhkan akan disimpan dalam Big Data, dan hasil dari analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat untuk pengembangan bisnis. Yang ketiga, Big Data dapat mengurangi waktu dan biaya. Dengan menggunakan Big Data, penyimpanan data akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, proses mengirim dan menerima data juga dapat menjadi lebih cepat. Masuk ke outline yang kedua, yaitu karakteristik dari Big Data. Pada Big Data, karakteristiknya dibagi menjadi 5, yaitu 5 V. Nah, 5 V yaitu value, veracity, volume, variety, dan velocity. Yang pertama adalah value. Value sendiri memiliki arti nilai atau makna. Sebuah data dapat disebut memiliki value jika hasil dari pemrosesan data tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada veracity. Veracity di sini mengacu pada tingkat akurasi dalam pengumpulan data dan seberapa akurat data tersebut. Dengan data yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, maka pengambilan keputusan akan lebih baik dan maksimal. Yang ketiga ada volume. Sebuah data dapat dikategorikan sebagai big data atau bukan tergantung dari volume data. Karena alasan tersebut, volume adalah salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam menangani big data. Karakteristik yang keempat ada variety. Biasanya, tipe data tradisional lebih terstruktur, akan tetapi seiring berkembangnya big data, banyak data dengan bentuk data yang unstructured atau tidak terstruktur, dan semi-structure atau semi-terstruktur seperti audio dan video. Yang kelima ada velocity. Velocity merupakan kecepatan menghasilkan, memproses, dan mentransfer data. Jika big data memiliki kecepatan yang memungkinkan, maka data dapat diterima atau digunakan secara langsung atau real time. Masuk ke outline yang ketiga yaitu teknologi analisis big data. Teknologi analisis big data dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada Apache Hadoop. Apache Hadoop merupakan sekumpulan software yang mampu menyelesaikan permasalahan dari sekumpulan data dengan jumlah yang besar. Hadoop dapat menjadi solusi saat diperlukan model penyimpanan dan pengelolaan data dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, dengan besarnya volume dan banyaknya variasi data yang diperoleh suatu perusahaan, serta kebutuhan akses data yang harus cepat pula. Yang kedua ada Apache Hive. Apache Hive adalah sistem gudang data untuk Apache Hadoop sebelumnya. Apache Hive memungkinkan peringkasan data, pembuatan query, dan analisis data. Query Apache Hive sendiri ditulis dalam HiveQL yang merupakan bahasa query yang mirip dengan SQL. Apache Hive memungkinkan untuk memproyeksi struktur pada data yang sebagian besar tidak terstruktur. Setelah menentukan struktur, dapat menggunakan HiveQL untuk membuat query data tanpa pengetahuan tentang Java maupun MapReduce. Yang terakhir ada Apache Spark. Apache Spark merupakan sebuah framework atau environment yang dapat digunakan untuk mengakses data dari berbagai sumber berbeda, kemudian mengolah data tersebut, kemudian menyimpannya ke dalam penyimpanan data untuk dianalisis. Fitur yang dimiliki oleh Apache Spark memungkinkan para data engineer untuk membangun sebuah aplikasi pipa pemrosesan big data. Kemudian masuk ke outline yang terakhir yaitu pemanfaatan big data dalam bidang migas. Nah, pemanfaatan big data pada bidang migas yang pertama ada eksplorasi. Sebelum pengolahan migas, perlu dilakukan eksplorasi, pengeboran, dan lain-lain. Diperlukan data seismik untuk menginterpretasi secara detail dari data hasil eksplorasi. Yang kedua, untuk pengeboran. Pemanfaatan big data pada pengeboran yaitu untuk menghasilkan data digital dari hasil pengeboran. Yang ketiga ada teknik reservoir.
Pemanfaatan Big Data pada teknik reservoir yaitu untuk mengembangkan reservoir management, karena reservoir susah diamati secara langsung, maka butuh divisualisasikan melalui Big Data. Pemanfaatan Big Data yang keempat ada produksi, yaitu untuk menganalisis pola berdasarkan data produksi, serta untuk memanfaatkan performa produksi itu sendiri. Yang kelima ada pemurnian. Pemanfaatan Big Data pada pemurnian yaitu untuk menganalisis unsur kimia yang ada pada migas. Yang keenam ada transportasi. Pemanfaatan Big Data pada transportasi yaitu untuk mengembangkan bidang transportasi dari migas itu sendiri. Nah, untuk pemanfaatan Big Data yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan. Di sini, Big Data berguna untuk memastikan Energy Efficiency Operation Indicator atau EEOI. Nah, sekianlah hasil pemaparan saya mengenai pemanfaatan Big Data pada bidang migas, serta pengertian karakteristik serta manfaat dari Big Data itu sendiri. Sekian hasil pemaparan saya. Terima kasih.